Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang analisa saham SSMS, DSSA, MEDC metode Value Investing Juni tahun 2022. Seperti biasa, silakan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Setiap hasil perhitungan indikator value investing akan kita berikan poin 0 atau 1, di mana makin besar poin adalah yang semakin bagus nilai indikatornya, dan di akhir akan kita simpulkan bagaimana nilai value investing dari saham SSMS, DSSA, MEDC ini. Untuk melihat contoh dan cara perhitungan PBV, DER, PER, ROE, NPM, DCF dapat dilihat pada video sebelumnya di channel Cuan Harian. Sebelum kita membahas tentang value investing saham SSMS, DSSA, MEDC, mari kita simak dulu profil dari SSMS, DSSA, MEDC berikut. Satu, SSMS. Sawit Sumbermas Sarana Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri kelapa sawit. Kegiatan usahanya meliputi mengelola perkebunan sawit serta mengoperasikan pabrik kelapa sawit dan pabrik pengolahan inti sawit. Perkebunan kelapa sawit dan pabrik perusahaan berlokasi di Kalimantan Tengah, Indonesia. Produknya termasuk minyak sawit mentah, kernel sawit dan minyak inti sawit. Beberapa anak perusahaannya adalah PT Kalimantan Sawit Abadi, PT Mitra Mendawai Sejati, PT Sawit Lestari dan PT Ahmad Saleh. Laporan keuangan SSMS sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing SSMS. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 1,69 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 2,85 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham SSMS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 6,80 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,49 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham SSMS saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 127,87% sedangkan rata-rata industri sama dengan 73,77%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham SSMS saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 24,59% sedangkan rata-rata industri sama dengan 16,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham SSMS saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 28,85% sedangkan rata-rata industri sama dengan 21,50%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham SSMS saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp3.297, sedangkan harga saham saat ini Rp1.085, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing SSMS sama dengan 5, atau 83,33%. 2. DSSA. Dian Swastatika Sentosa Terbuka adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Melalui anak perusahaannya, perusahaan menjalankan bisnis yang diklasifikasikan ke dalam 4 sektor, pertambangan dan perdagangan batu bara, pembangkit listrik dan uap, perdagangan kimia, serta infrastruktur dan multimedia. Bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara dioperasikan oleh PT Golden Energy Mines Terbuka dan PT Bumi Kencana Eka Sejahtera. Di sektor pembangkit listrik dan uap, perusahaan mengoperasikan pembangkit listrik dan tenaga uap di Tangerang, Serang dan Karawang, Indonesia. Bisnis perdagangan kimia,
yang dioperasikan oleh PT Rolimex Kimia Nusamas, termasuk perdagangan bahan kimia, pestisida dan pupuk. Sektor infrastruktur dan multimedia dilakukan oleh PT Mora Quattro Multimedia, yang bergerak dalam bisnis multimedia broadband. Laporan keuangan DSSA sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing DSSA. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,88 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham DSSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 5,16 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,68 kali, dapat disimpulkan bahwa per saham DSSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 3. Hasil perhitungan DER sama dengan 65,63% sedangkan rata-rata industri sama dengan 34,48%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham DSSA saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 17,03% sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham DSSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 12,79% sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,60%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham DSSA saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp98.720, sedangkan harga saham saat ini Rp36.750, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing DSSA sama dengan 3, atau 50,00%. 3. MEDC. Medco Energi Internasional Terbuka adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang eksplorasi, pengembangan dan produksi minyak dan gas bumi. Perusahaan, secara langsung atau melalui anak perusahaannya, memiliki kepentingan di sejumlah blok minyak dan gas di Indonesia, Amerika Serikat, Tunisia, Libya, Oman, Yaman dan Papua Nugini. Beberapa blok, termasuk blok Lematang, blok Benagara dan blok Tarakan, dioperasikan oleh anak perusahaannya. Melalui anak perusahaan dan perusahaan asosiasi, perusahaan juga bergerak di bidang distribusi gas, pertambangan batubara, pengeboran dan penyewaan peralatan logging, operasi pembangkit listrik dan penyewaan gedung. Kawasan konsesi batubara terletak di Nunukan, Indonesia. Anak perusahaannya meliputi PT Medco E dan P Indonesia, Medco Strait Services T Ltd dan PT Expen Petrogas Intranusa. Laporan keuangan MEDC sesuai data dari IPOTGO yang diakses pada tanggal 20 Juni tahun 2022. Dari data laporan keuangan ini, kita ambil nilai penutupan saham per tahun, nilai ekuitas, jumlah saham beredar, total utang, nilai net profit, nilai revenue, nilai dividen per tahun dan nilai EPS per tahun. Hasil perhitungan value investing MEDC. 1. Hasil perhitungan PBV sama dengan 0,86 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 3,73 kali. Dapat disimpulkan bahwa PBV saham MEDC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin. 2. Hasil perhitungan per sama dengan 3,25 kali sedangkan rata-rata industri sama dengan 8,68 kali. Dapat disimpulkan bahwa per saham MEDC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 1 poin.
3. Hasil perhitungan DER sama dengan 419,49%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 34,48%. Dapat disimpulkan bahwa DER saham MEDC saat ini ada di atas rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 4. Hasil perhitungan ROE sama dengan 26,67%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 48,58%. Dapat disimpulkan bahwa ROE saham MEDC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 5. Hasil perhitungan NPM sama dengan 18,51%, sedangkan rata-rata industri sama dengan 28,60%. Dapat disimpulkan bahwa NPM saham MEDC saat ini ada di bawah rata-rata industri, sehingga kita beri 0 poin. 6. Hasil perhitungan DCF sama dengan harga saham masih murah, undervalue, dengan nilai intrinsik saham hasil perhitungan DCF sama dengan Rp2.852, sedangkan harga saham saat ini Rp670, sehingga kita beri 1 poin. Total poin value investing MEDC sama dengan 3,50,00%. Untuk teman-teman yang berminat template file Excel perhitungan PBV, per, DER, ROE, NPM dan discounted cash flow, DCF, silahkan subscribe dan komen pada video ini, nanti saya kirimkan via email. Bagi teman-teman yang ingin berdonasi agar channel YouTube Cuan Harian semakin semangat membagikan tips dan analisa seputar saham, silakan scan QR Code berikut atau klik link donasi di deskripsi video ini. Terima kasih. Kesimpulan. Berikut nilai acuan yang saya gunakan untuk menentukan hasil akumulasi value investing. Jika total persentase value investing sama dengan 0%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat tidak bagus. Jika total persentase value investing kurang dari 50%, maka value investing saham tersebut saat ini tidak bagus. Jika total persentase value investing 50% sampai 70%, maka value investing saham tersebut saat ini belum bagus. Jika total persentase value investing lebih besar dari 80%, maka value investing saham tersebut saat ini bagus. Jika total persentase value investing sama dengan 100%, maka value investing saham tersebut saat ini sangat bagus. Dari hasil perhitungan beberapa indikator value investing untuk saham SSMS, DSSA, MEDC sesuai dengan data per tanggal 20 Juni tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa 1. Saham SSMS saat ini value investingnya bagus, 83,33%, namun perlu diperhatikan nilai DER-nya di atas rata-rata industri. 2. Saham DSSA saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. 3. Saham MEDC saat ini value investingnya belum bagus, 50,00%, dikarenakan nilai DER-nya di atas rata-rata industri, nilai ROE-nya di bawah rata-rata industri dan nilai NPM-nya di bawah rata-rata industri. Semoga tips ini bermanfaat dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.